Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat, di channel Lentera Hati, channel yang berisi motivasi yang sangat menginspirasi dan menyentuh hati, sebagai tuntunan hidup untuk menuju kesuksesan. Kata-kata bijak, tuntunan hidup Islami, penuh makna, dan sangat menyejukkan hati, dari Ustadz Abdul Somad. Kalau kau mau nikah, ku pinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Jika mencari kawan tak bercacat, selamanya kita takkan berkawan. Jika mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita takkan berpasangan. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama, paling 5 tahun kalau tak ditangkap KPK. Tapi, kalau berkawan karena Allah maka akan kekal abadi. Keberanian tidak mempercepat kematian, dan ketakutan tak dapat mengelakkan dari kematian. Kita pasti mati, tapi mati dalam keadaan apa? Pilihan ada di tangan kita. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang. Dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini, kecuali Allah Ta'ala. Ketika terasa diri ini hampa, tak ada apa-apa, bagai butiran debu di tengah samudera keagungan Allah. Saat itulah rahmat Allah turun menyentuh rasa yang dapat diwakili kata, ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah, karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesenangan di dunia ini, jangan bangga dan sombong karena ia juga hanya sementara. Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Kalau engkau sudah menikah, maka pandanglah saudaramu yang belum menikah, maka akan timbul rasa syukur. Syukurilah semua yang diberikan Allah. Jika kau masih hidup bersyukurlah, masih melakukan amal soleh. Jika kau mati tetap bersyukurlah, setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Orang paling rugi adalah dia yang pernah hidup di dunia, tetapi tidak pernah berbuat kebaikan mengajak orang lain. Kebahagiaan seorang guru ialah, ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Air selalu mengalir, dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan yang besar. Air nampak lemah, ketika dia sedikit. Tapi, ketika dia sudah berkumpul maka menjadi besar, dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Belajarlah dari air. Wujud syukur yang sederhana ialah mengucap syukur, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Namun sesungguhnya hakikat dari rasa syukur itu adalah, memastikan setiap tarikan nafas kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak perlu satu organisasi, satu sekolah ataupun satu guru, kita berteman di satu titik, mukhlisin nalahuddin. Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita. Apapun yang terjadi, Islam akan tetap ditolong Allah. Yang menjadi masalah adalah, apa yang telah dan akan kita lakukan untuk Islam, demi untuk menolong diri kita di dunia dan akhirat nanti. Jangan jawab dengan lidah, karena lidah terlalu mudah untuk berkata-kata. Tapi, jawablah dengan perbuatan. Hari ini kita boleh kalah dalam segala hal, tapi tanamkan pada anak-anak kita, bahwa 10 atau 20 tahun lagi mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah ridhoi. Kalau dengan memiliki motor dan mobil bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka itu adalah rezeki. Tapi kalau dengan kendaraan itu menjauhkan diri dari Allah, dipakai untuk pergi ke tempat maksiat, maka itu adalah laknat dan azab. Hati-hati, jangan batasi ibadah hanya ketika di masjid. Ada yang menganggap beramal itu hanya ketika duduk di masjid, sholat, zikir dan membaca Al-Quran. Jangan lupa, bekerja dari jam 8 pagi sampai 4 sore, ditambah lagi apabila lembur itu juga adalah amal. Karena, bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga di rumah adalah ibadah, bernilai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Maka, kalau dipahami bahwa bekerja adalah amal ibadah, tidak akan ada pegawai yang main game online saat jam kantor, tidak akan ada pedagang yang memainkan timbangan, tidak akan ada karyawan yang curang dalam laporan tugasnya.